Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kokom Komala. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai poin A, yaitu budaya dalam pandangan Islam. Untuk yang pertama yaitu makna budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal. Jadi budaya merupakan hal yang berkaitan dengan akal atau budi manusia. Nah, sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari akal atau budi manusia tersebut. Sedangkan secara istilah kebudayaan seperti yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang telah ditata dalam masyarakat. Kebudayaan juga berarti prestasi karya manusia yang dapat berupa material dan imaterial. Dikatakan material apabila hasil tersebut berbentuk seperti bangunan, sekolah, dan masjid. Sedangkan dikatakan imaterial apabila hasilnya berupa pemikiran seperti sistem kepercayaan, sistem sosial, maupun peraturan-peraturan. Nah, kebudayaan ini dihasilkan dari lingkungan masyarakat di mana manusia saling berinteraksi dengan manusia lain maupun dengan alam sekitarnya. Ada 7 unsur kebudayaan atau yang sering disebut dengan culture universal. Yang pertama yaitu ada peralatan hidup manusia, yang kedua ada mata pencarian, yang ketiga ada sistem kemasyarakatan, yang keempat ada bahasa, yang kelima ada kesenian, yang keenam ada sistem pengetahuan, dan yang terakhir ada sistem kepercayaan. Dari 7 unsur tersebut dapat diklasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu unsur kebudayaan yang mudah berubah dan yang tidak mudah berubah. Untuk yang mudah berubahnya itu seperti bahasa, kesenian, dan teknologi. Sedangkan untuk yang tidak mudah berubahnya itu seperti sistem kepercayaan dan sistem sosial karena sudah melekat pada diri setiap masyarakat. Nah, teman-teman, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan itu merupakan semua hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang telah melekat dan hidup di masyarakat sebagai suatu sistem yang dinamis dan yang berkaitan dengan politik, organisasi, kesenian, adat istiadat, dan lain-lain. Untuk poin yang kedua yaitu pandangan Islam mengenai kebudayaan. Teman-teman, bahwa Islam itu merupakan agama yang komprehensif dan integratif karena dalam ajarannya juga diajarkan bagaimana tata cara bermasyarakat, berorganisasi, berpolitik, dan berbudaya, yang kesemuanya itu merupakan pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dalam masyarakat. Dalam Islam dikenal istilah uruf yang merujuk kepada kebiasaan atau kebudayaan. Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, di mana ajaran-ajarannya harus diimplikasikan dengan seni-seni kehidupan. Islam tidak hanya mengatur mengenai ibadah kita kepada Allah, namun juga mengatur setiap hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya, di mana interaksi dan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya itu akan menghasilkan suatu kebudayaan yang melekat pada diri setiap manusia. Nah, antara Islam dengan kebudayaan itu memiliki keterkaitan yang sangat erat karena Islam merupakan agama yang memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kebudayaan merupakan realitas dari keberagaman umat Islam. Nah, contohnya saat kita membaca kitab fikih, mempelajari dan membaca kitab fikih itu kan merupakan pelaksanaan dari nas Al-Qur'an dan hadis, tapi juga melibatkan penalaran dan kemampuan manusia. Berbicara mengenai Islam dan kebudayaan, ada setidaknya 3 mekanisme. Yang pertama, ada kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam ini adalah kebudayaan yang tidak ada kaidahnya pada dalam nas Al-Qur'an maupun hadis, dan juga bertentangan dengan norma hukum yang ada dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, contohnya mabuk-mabukan dan perjudian. Yang kedua, ada kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu kebudayaan yang seperti disebutkan pada PIK, yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Contohnya adalah kaidah tersebut tidak ada dalam nas Al-Qur'an dan hadis gitu, tetapi ajaran-ajarannya sesuai gitu. Contohnya tradisi Idul Fitri dan halal bihalal dan mudik itu kan tidak ada dalam Al-Qur'an, tetapi karena nilai-nilainya sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam, yaitu nilai silaturahmi, maka tradisi tersebut tetap ada. Dan yang ketiga yaitu adalah akulturasi kebudayaan, bahwa ada tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi tradisi tersebut tetap ada dan dimasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut. Contohnya adalah
peringatan upacara 7 hari atau 40 hari orang meninggal itu kan tidak ada ya dalam Al-Quran maupun hadis. Namun dalam hadis tersebut dimasukkanlah ajaran-ajaran Islamnya seperti pembacaan ayat suci Al-Quran gitu, sehingga konteks hadis tersebut bisa menjadi ibadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Bimanu dari kelompok 5 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Baik, poin yang pertama adalah keadaan Makkah sebelum Nabi Muhammad lahir. Kota Makkah sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang berada di daerah Jazirah Arab. Daerah ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang jaraknya sangat jauh dari daerah lain, daerah Arab. Daerah Makkah ini terdiri dari gunung-gunung, dataran tinggi, dataran yang sangat tandus, serta gersang, sehingga tidak mudah orang dapat tinggal atau menetap di daerah ini. Oleh karena itu, daerah semenanjung ini tidak dikenal oleh dunia pada waktu itu. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW lahir, barulah daerah tersebut mulai dikenal oleh dunia. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di daerah Mekah, masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan. Adapun istilahnya adalah paganisme. Selain menyembah berhala, di kalangan bangsa Arab pula ada yang agama Nasrani. Agama ini dipeluk oleh penduduk Yaman. Ada pula Najran dan Syam. Di samping itu, agama Yahudi dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan Madinah, serta agama Majusi, yaitu agama orang-orang Persia. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang memiliki perilaku buruk, suka memabukkan, berjudi, dan berzina, sehingga perempuan pada saat itu tidak ada harganya. Mereka hanya dijadikan sebagai objek pemuas biarahi. Mereka pada waktu itu juga suka mengubur hidup-hidup bayinya jika berkelamin perempuan. Oleh karena itu, daerah Arab penduduknya sering disebut daerah jahiliyah atau bodoh. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin nomor 2, yaitu keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tanggal 20 April tahun 571 Masehi di kota suci Makkah. Tahun kelahirannya dikenal dengan tahun gajah, karena pada tahun itu pasukan Abraha, seorang gubernur dari kerajaan Hasabiyah Ethiopia, hendak menghancurkan Ka'bah dengan kekuatan pasukan gajahnya. Namun, tujuannya tidak pernah tercapai dan terlaksanakan. Sebagaimana yang diceritakan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal saat ia berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian beliau telah menjadi anak yatim piatu ketika 8 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakek dan pamannya, yaitu Abdul Muthalib dan Abu Talib. Pada saat usianya menginjak 12 tahun, ia diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Dari pengalaman berdagangnya, mereka beranjak dewasa, ingin berusaha berdagang dengan membawa barang dagangannya sendiri. Kemudian ia dikenalkan oleh saudagar bernama Siti Khadijah, yang dimana Siti Khadijah merupakan saudagar yang sangat kaya raya. Dagangan Siti Khadijah dibawa Nabi Muhammad kemudian mendapat keuntungan yang besar, sehingga pada akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada awal kenabiannya dimulai ketika beliau bertaharuh atau menyepi di Gua Hiro, sebagaimana akibat dari keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau mendapat wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Dengan wahyu yang pertama ini, beliau telah diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Nabi Muhammad belum diperhatikan untuk menyeru kepada umatnya. Kemudian beliau nantikan wahyu berikutnya dengan datang kembali ke tempat wahyu pertama diturunkan, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah dan disuruh menyeru kepada umatnya. Dan dalam hal ini dakwah Nabi Muhammad
dibagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama, yaitu periode Mekah. Ciri pokok periode ini adalah pembinaan dan pendidikan tauhid. Kemudian periode kedua Madinah, di mana ciri dari periode ini adalah pendidikan sosial dan politik. Baik, saya akan menerangkan tentang periode Mekah. Pada periode ini berlangsung selama 3 tahun. Periode ini di mana dakwah penyebaran Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama adalah istri beliau, kemudian pamannya, kemudian sahabat-sahabatnya seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka mendapat julukan orang-orang yang pertama masuk Islam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Abu Zubair bin Awan, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah turun ayat surat ke-94 Al-Hijr, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Ada 3 cara yang dilakukan beliau untuk menyebarluaskan agama Islam. Yang pertama adalah secara rahasia. Pada tahap ini Nabi Muhammad menyampaikan hanya di kalangan keluarganya sendiri dan teman dekatnya. Yang kedua secara semi rahasia. Dia menyebarkan agama Islam di ruang lingkup yang lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Yang ketiga secara terang-terangan. Ia berdakwah secara terang-terangan segenap lapisan masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahanya. Ketiga tahap ini dilakukan Nabi Muhammad kurang lebih 13 tahun di Mekah dengan fokus kepada penanaman nilai ketauhidan kepada umatnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang periode Madinah. Di periode Madinah, Rasulullah bersama para sahabatnya melakukan hijrah ke Madinah disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya pertama, karena adanya iklim di kedua kota yang mempercepat hijrah. Di Madinah iklim terlembut dan watak rakyatnya tenang, mendorong penyebaran agama Islam lebih cepat. Sedangkan di Mekah itu sebaliknya. Yang kedua, karena pada umumnya para nabi tidak dihormati di negaranya, sehingga Nabi Muhammad sama sekali tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Yang ketiga, karena tantangan yang dihadapi di Madinah tidak sekeras Mekah. Pada periode ini pengembangan Islam lebih ditekankan kepada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam, pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah sebagai berikut. 1. Mendirikan masjid. Masjid-masjid didirikan Rasulullah di Madinah tidak terlepas dari beberapa tujuan, diantaranya adalah mempersatukan umat Islam satu majelis, sehingga di majelis ini umat Islam bisa bersama melakukan sholat berjamaah secara teratur, sehingga perkara-perkara dan masalah-masalah dapat dimusyawarahkan. Yang kedua, mempersatukan saudara antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nabi Muhammad mempersatukan keluarga-keluarga Islam yang terdiri dari Muhajirin dan Ansar dengan cara persaudaraan mereka akan tetap terjaga. 3. Perjanjian saling membantu satu sama lain. Muslim bukan muslimah. Nabi Muhammad hendak menciptakan toleransi antar golongan di Madinah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berjanji antara kaum muslim dan non-muslim. Di antara isi perjanjian itu diungkapkan oleh Hisyam sebagai berikut. 1. Pengakuan hak keagamaan dan politik. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin untuk semua umat. Yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah untuk non-muslim ataupun non-muslimah. Keempat, menjadikan Rasul sebagai pemimpin umat di Madinah. Dari poin-poin tersebut, meletakkan dasar politik dan sosial masyarakat adalah di Madinah. Ketika masyarakat terbentuk, maka dibentuklah dasar kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk tersebut. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, sehingga terbentuklah perjanjian dengan sebutan Piagam Madinah, yang berisikan 1. Di bidang politik. Di bidang ini menerapkan sistem musyawarah. B. Di bidang keamanan. Seluruh warga berhak mendapatkan keamanan dan kemerdekaan. C. Bidang sosial. Nabi Muhammad meletakkan dasar persamaan di bidang
di bidang ini di antara semua manusia. D. Di bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Madinah. Yang kelima ada E. Bidang keagamaan, hak keberagaman dan keagamaan, sikap toleransi dan kegiatan-kegiatan keagamaan diselenggarakan oleh masyarakat dan penduduk di Madinah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisehani, NPM terakhir 028. Saya akan menjelaskan mengenai poin C, yaitu tentang masa Khulafa Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar, yaitu pada tahun 11-13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi atau 2 tahun 3 bulan. Yang dimana ini kepemimpinannya disebut sebagai Khalifah, yang artinya pengganti Nabi, dan terjadi peristiwa Syakifah Bani Syaidah yang membuktikan bahwa Abu Bakar ini terpilih bukan atas kemauannya, melainkan hasil dari musyawarah umat Islam. Untuk sistem politik Islamnya bersifat sentral, yang dimana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah, dan ada beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Abu Bakar ini. Yang pertama adalah bidang politik. Dalam bidang politik ini, yaitu yang pertama, pemerintahannya berdasarkan musyawarah, yaitu apabila terjadi suatu masalah, Abu Bakar akan mencari hukumnya dari kitab Allah, hadis Rasul, serta apabila tidak diketemukan dari keduanya, maka akan dimusyawarahkan terlebih dahulu. Untuk yang kedua, kekuasaan undang-undang, yang artinya di mata undang-undang semuanya sama, baik pejabat, rakyat, muslim, dan non-muslim. Untuk yang kedua, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini, yaitu yang pertama, menegakkan hukum dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, menjadikan ahli badar ini tidak menjadikan ahli badar ini sebagai dari pejabat negara. Yang ketiga, tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. Yang keempat, mengelola barang tambang rikaz seperti emas, perak, perunggu, besi, dan baja sebagai dari pendapatan negara. Yang kelima, menetapkan gaji pegawai. 6. Tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizyah, yaitu dalam masalah pajak perseorangan yang dikeluarkan oleh orang-orang non-muslim. Untuk yang ketiga, dalam bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan ini, yaitu yang pertama, memerangi kaum ridat, kaum yang murtad terhadap agama, yang merupakan musuh-musuh Islam baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua yaitu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dengan beberapa alasan. Yang pertama, dikarenakan para penghafal wahyu Allah ini banyak yang gugur syahid di medan pertempuran. Yang kedua, sarana dari penulisan wahyu tersebut yang berupa daun-daun, kayu-kayu, serta tulang-tulang yang merupakan benda-benda yang mudah rusak. Sehingga kedua hal tersebut apabila habis dan lenyap, maka akan membahayakan kemurnian dari wahyu tersebut. Untuk yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi atau 10 tahun 6 bulan. Yang dimana Umar bin Khattab ini ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sendiri, yang telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, dalam bidang politik. Dalam bidang politik ini, Umar telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut sebagai Ahlul Hal wal Aqdi, yang secara etimologinya ini artinya lembaga penengah dan pemberi fatwa. Dan secara terminologinya ini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Majelis Syuro, yang terdiri dari alim ulama dan kaum cendekiawan. Adapun Ahlul Hal wal Aqdi ini terdiri dari yang pertama Majelis Syuro, yaitu Dewan Penasihat, yang terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama Dewan Penasihat Tinggi, Dewan Penasihat Umum, dan yang ketiga yaitu campuran dari Dewan Penasihat Umum dan Tinggi. Untuk yang kedua yaitu Al-Khatib, yang merupakan sekretaris negara seperti Abdullah bin Arkam. Untuk yang ketiga Nizamul Mali, yaitu Departemen Keuangan. Yang keempat Nizamul Idhori, yaitu Departemen Administrasi, yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima Departemen Keamanan. Yang keenam Departemen Pendidikan. Dan yang kedua yaitu dalam bidang militer. Dalam bidang militer ini, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab telah melakukan beberapa ekspansi, yaitu perluasan wilayah ke wilayah sebagai berikut. Yang pertama, perluasan Islam ke Syria. Yang kedua, jatuhnya kota Damaskus. Yang ketiga,
jatuhnya kota Baitul Maqdis. Yang keempat, melanjutkan pengembangan Islam di Persia yang sekarang Iran. Yang kelima, melanjutkan pengembangan Islam di Mesir. Untuk yang ketiga dalam bidang ekonomi, itu yang pertama al-kharaj, itu pajak tanah, yang artinya kaum muslimin ini diberi hak untuk menguasai tanah dan segala sesuatu yang bertalian dengan perang. Untuk yang kedua yaitu ghanimah, yang artinya semua harta rampasan perang ini dimasukkan ke dalam baitul mal, yaitu kas negara. Untuk yang ketiga pemerataan zakat, yang keempat pembagian lembaga perpajakan. Dan adapun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini telah melakukan perluasan kekuasaan ke semenanjung Arabia, dan beliau meninggal karena ditikam oleh Fairuz atau Abu Lukluk yang merupakan budak Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawain yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Untuk yang ketiga pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan ini yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriyah atau 644 sampai 656 Hijriyah Masehi atau 12 tahun. Akan tetapi pada masa kepemimpinannya banyak terjadi konflik, huru-hara, fitnah yang membawa kepada kematiannya. Mereka tidak puas akan kepemimpinan Utsman ini yang dikarenakan karena usia Utsman yang lanjut usia serta sifatnya yang lemah lembut, kurang tegas, cenderung memperkerjakan orang-orang yang di dekatnya atau kerabatnya, serta harta kekayaan negara ini dibagikan oleh kerabatnya tanpa terkontrol oleh dirinya sendiri. Dan adapun meskipun kepemimpinannya banyak terjadi konflik, tapi pada masa kepemimpinan Utsman ini telah melakukan beberapa program penting yang telah terlaksana, yaitu yang pertama membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Yang kedua, membangun jalan. Yang ketiga, membangun jembatan. Yang keempat, membangun masjid. Yang kelima, perluasan dan merenovasi Masjid Nabawi di Madinah. Yang terakhir yaitu penulisan Al-Quran. Dan Utsman ini meninggal karena dibunuh oleh pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa kepadanya. Untuk yang keempat pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu 35 sampai 40 Hijriah atau 656 atau 661 Masehi atau 4 tahun 9 bulan. Yang dimana Ali ini pada masa kekhalifahannya ditandai dengan keadaan yang kurang stabil, konflik, huru-hara, dan pemberontakan yang sering bermunculan. Akibat karena ada sebagian kecil yaitu keluarga Umayyah yang mereka menentang Ali karena mereka khawatir akan kekayaan dan kesenangan mereka akan hilang dan lenyap karena keadilan yang Ali jalankan. Dan sebagian dikatakan oleh Tabani yang dikutip oleh Syalabi setelah Ali dibaiat menjadi khalifah ini, ia mengeluarkan dua kebijakan yang dalam politik ini. Yang pertama itu memecat kepala daerah angkatan Utsman dan menggantinya dengan gubernur baru. Yang kedua yaitu mengambil kembali tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada family atau kerabat-kerabatnya tanpa jalan yang sah. Pada masa kepemimpinan Ali ini terjadi beberapa peristiwa pemberontakan yang terbesar yaitu yang pertama Perang Jamal yang dipimpin oleh Aisyah, Tolhah, Jubair, dan Abdullah bin Jubair. Akan tetapi kemenangan ada pada pihak Ali. Yang kedua Perang Siffin yaitu perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yang diakhiri dengan peristiwa tahkim atau perundingan. Dari peristiwa ini menyebabkan terpecahnya umat Islam kepada tiga kelompok. Yang pertama itu Syiah, Khawarij, dan Sunni atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Akibatnya Ali dan kelompoknya jadi lemah dan akhirnya pada tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi Ali dibunuh oleh kelompok Khawarij. Tapi ada beberapa prestasi yang telah diraihnya, yaitu yang pertama memajukan dalam bidang ilmu bahasa, yang kedua membenahi keuangan negara yaitu Baitul Mal, yang ketiga mengganti pejabat yang kurang konsisten, yang keempat dalam bidang pembangunan yaitu khususnya pembangunan kota Kufa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yeni Mariani, NPM terakhir 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu masa Bani Umayyah. Bani Umayyah ini merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini berkuasa dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun nama-nama khalifah yang berkuasa pada masa Bani Umayyah ini diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik ibnu Marwan, Al-Walid ibnu Abdul Al-Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham ibnu Abdul Al-Malik. Kekhalifahan Bani Umayyah ini juga banyak diisi dengan program-program besar dan banyak melahirkan golongan serta aliran ajaran Islam. Pada masa Umayyah ini juga terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu agama, ilmu umum, kebudayaan, dan peradaban. Di antara program besar yang terjadi ialah ekspansi atau perluasan wilayah Islam yang menjangkau sampai Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Irak, Persia, Asia Kecil, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenia, dan Kigris di Asia Tengah. Selain perluasan wilayah, Bani Umayyah juga memberikan perhatian dan dorongan yang kuat terhadap ilmu pendidikan. Dorongan dan perhatian ini dapat diwujudkan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Salah satunya yaitu kota kecil yang bernama Kota Marbat dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Disinilah berkumpulnya para pujangga, penyair, ulama, cendekiawan, para filsuf, sehingga kota ini digelari sebagai ukaznya Islam. Budaya intelektual pada masa Bani Umayyah juga melahirkan banyak pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Di antaranya pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, nahwu, geografi, dan sejarah, penerjemahan, pencetakan uang logam, sastra, dan juga seni. Dan dinasti Umayyah ini setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz berangsur-angsur kian melemah. Kekhalifahan yang selanjutnya pun banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemahkan hingga akhirnya hancur. Dinasti Umayyah dapat diruntuhkan oleh dinasti Abbasiyah pada masa kekhalifahan Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Yang kedua yaitu masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti ini terbentuk melalui proses perebutan dari dinasti Umayyah dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berlangsung cukup sangat lama, yaitu sekitar 524 tahun atau 5 abad lebih, yakni dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam kurun waktu yang sangat lama itu, dinasti Abbasiyah dipegang oleh lebih dari 37 khalifah atau pemimpin. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah ini terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya yaitu Al-Ma'mun. Pada masa Harun Ar-Rasyid, ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya yang bernama Baitul Hikmah yang berada di kota Baghdad. Saat itu, baik dari kalangan Muslim ataupun Barat turut datang ke kota Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah dijadikan sebagai tempat untuk menerjemahkan karya-karya intelektual dari Persia dan Yunani. Beberapa proyek besar pada masa pemerintahannya ialah keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat, pembangunan kota Baghdad, pembangunan beberapa tempat ibadah, dan juga sarana pendidikan. Setelah berakhirnya kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, pemimpin yang masyhur selanjutnya yaitu putranya yang bernama Al-Ma'mun, namun sebelumnya didahului oleh saudaranya yang bernama Al-Amin. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, yakni pada tahun 813 sampai 833 Masehi, Al-Ma'mun memperluas Baitul Hikmah yang didirikan oleh ayahnya. Sebagai akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia,
Baitul Hikmah diperluas menjadi lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan tempat penelitian, di mana di dalamnya terdapat banyak ribuan buku ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini paling tidak ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya gerakan penerjemahan yang terjadi dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Harun ar-Rasyid, buku-buku yang banyak diterjemahkan yaitu dalam bidang ilmu astronomi dan mantik. Fase kedua pada masa Al-Ma'mun, buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang kedokteran dan filsafat. Dan pada fase ketiga, terutama setelah adanya pembuatan kertas, buku-buku lain mulai diperluas. Beberapa kemajuan yang berhasil dicapai yaitu pertama dalam bidang agama, ilmu fikih. Para tokoh dan bidang fikih dan pendiri mazhab diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ilmu tafsir, salah satu tokoh yang terkenal yaitu Ibnu Jarir Al-Tabari. Ilmu hadis, para tokoh yang terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Imam An-Nasai, dan Imam Baihaqi. Ilmu kalam, salah satu tokoh yang terkenal yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ilmu bahasa, salah satu tokoh yang terkenal yaitu Imam Subawai dengan karyanya setebal 1000 halaman, dan Abu Zakaria Al-Fara, kitab nahwunya terdiri dari 6000 halaman. Yang kedua yaitu bidang umum. Dalam filsafat, para filsuf yang terkenal diantaranya Abu Ishaq Al-Kindi, Abu Nasr Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya, dan Ibnu Rushdi. Yang kedua ilmu kedokteran, salah satu tokoh yang terkenal adalah Ibnu Sina dengan karyanya Al-Qanun fi Al-Tib. Dalam matematika, tokoh yang terkenal adalah salah satunya Al-Khwarizmi. Dalam farmasi, tokoh yang terkenal adalah Ibnu Baitar. Dalam ilmu astronomi, salah satu tokoh yang terkenal yaitu Abu Mansur Al-Falaki. Dalam geografi, salah satu tokoh yang terkenal adalah Abu Hasan Al-Mas'udi. Dalam sastra, salah satu tokoh yang terkenal adalah Abu Nawas dengan karyanya yaitu Cerita 1001 Malam. Akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah ialah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Salah satu khalifah yang terakhir yaitu Al-Mu'tasim Billah dibunuh. Buku-buku yang ada di Baitul Hikmah juga dibakar sehingga berubahlah sungai Tigris yang jernih itu menjadi hitam karena lunturan dari buku-buku tersebut. Maka dari sanalah lenyaplah dinasti Abbasiyah yang telah berperan penting dalam pencaturan kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat gemilang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Widya Kusuma akan membacakan materi setelah kehancuran dinasti Abbasiyah. Akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu, beberapa provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah. Adapun dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah diantaranya sebagai berikut. 1. Dinasti Umayyah yang berada di Andalusia, Spanyol. Sejarah mencatat bahwa Islam berjaya di Eropa pada abad pertama hingga abad ke-7 Hijriah. Daerah yang tunduk di bawah kekuasaan Islam meliputi sebelah timur sampai ke Parsi dan ke barat. Selain ke Afrika juga ke Konstantinopel atau Turki, serta semenanjung Andalusia di Eropa, atau yang kini dikenal sebagai Spanyol. Setelah kekuasaan kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus digulingkan Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi, dinasti tersebut tidak sepenuhnya runtuh. 5 tahun sesudahnya, Abdurrahman I yang bergelar Al-Dakhil berhasil mendirikan kekhalifahan Umayyah baru di daratan Eropa, tepatnya di Spanyol. Khalifahan yang baru ini banyak melahirkan para ilmuwan muslim terkemuka bermunculan di Spanyol. 2. Dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi.
dan berakhir pada 567 Hijriah, yang pada awalnya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara, kemudian berpindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib. Daulah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamim Abu Dawud yang bergelar Al-Mu'izz 953 sampai 993 Masehi. Al-Mu'izz berhasil menaklukkan Mesir dan memindahkan pemerintahan ke Mesir. Yang ketiga, dinasti Turki Utsmani di Turki. Setelah terjadinya penyerangan tentara Mongol pada tahun 1258 yang dipimpin Hulagu Han yang menyebabkan kehancuran dunia Islam, tepatnya di Turki Utsmani memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya menjadi suatu kesultanan pada tahun 1299 Masehi. Masa pemerintahan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, yaitu antara 1299 Masehi sampai 1924 Masehi. Ada beberapa kemajuan yang dicapai kekhalifahan Turki Utsmani, di antaranya kemajuan di bidang politik dan pemerintahan, bidang kemiliteran, dan bidang ekonomi. 4. Dinasti Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari gerakan tarikat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarikat ini diberi nama Tarikat Safawiyah, didirikan pada hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, 1252 sampai 1334 Masehi. Yang kelima, dinasti Moghul di India. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Kejayaan Moghul dimulai pada masa pemerintahan Akbar. Keberhasilan ekspansi Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai suatu kerajaan besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Julupian, saya dari kelas B, MPM 202171023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam di Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai Islam di Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu agama yang pernah ada di Indonesia sebelum datangnya Islam, yaitu agama Hindu dan Buddha. Nah, kedua agama ini bisa terbilang sukses dalam mengubah tatanan masyarakat di Indonesia, terutama dalam sistem perpolitikan. Soalnya, sejauh sebelum datangnya agama Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia ini belum mengenal sistem kerajaan. Namun, setelah adanya agama Hindu dan Buddha, maka kedua agama ini memperkenalkan sistem kerajaan kepada masyarakat Indonesia. Dan itu adalah hal yang sangat sangat mempengaruhi gitu perkembangan dari bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, lalu setelah berakhirnya agama Hindu dan Buddha, maka datanglah agama Islam yang didatangkan oleh para pedagang. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 pembahasan mengenai Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, metode penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan Islam, seperti itu. Yang pertama, sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Tadi saya sudah katakan bahwa Islam ini didatangkan oleh para pedagang. Nah, pedagang ini adalah pedagang dari Gujarat atau India, dari Arab, dari Cina. Nah, para ahli juga memprediksi bahwa Islam ini memang sudah ada pada abad ke-7. Namun ada juga para ahli yang meyakini bahwa Islam ini datang pada abad ke-13. Nah, bukti pada abad ke-7 ini menggunakan fakta-fakta yang ada di berita Cina, yaitu dinasti Tang, di mana dinasti Tang ini menemukan sebuah kampung Arab di Samudra Pasai. Soalnya
Arab ini sudah ada kontak perdagangan dengan bangsa Indonesia pada abad ke-7 gitu. Lalu ada juga meyakini masuknya Islam ke Indonesia ini pada abad ke-13. Nah, buktinya itu ditemukannya batu nisan yang ada di Samudra Pasar, yaitu namanya itu Malik As-Saleh. Lalu diperkuat oleh berita-berita Marco Polo dan juga Ibnu Battuta seperti itu. Lalu ada teori-teori masuknya Islam. Itu ada empat teori. Yang pertama teori Gujarat yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Snok. Beliau adalah sarjana Belanda. Dia mengatakan bahwa sebelum Arab menyebarkan Islam ke Indonesia, Arab ini memang singgah dulu ke Gujarat atau India. Dia menyebarkan Islam ke Gujarat dulu. Lalu Gujarat menyebarkan Islam ke Indonesia seperti itu. Itu adalah menurut teori Snok. Lalu ada teori Mekah, yaitu yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Andes Buaya Hamkam, di mana menurut beliau Islam di Indonesia ini memang asli yang dibawa oleh orang Arab seperti itu, di mana Buaya Hamkam ini menggunakan fakta-fakta dari berita Cina, yaitu dinasti Tang. Lalu ada teori Persia yang diungkapkan oleh Dr. Andes Hussein Jajang Diningrat, di mana menurut beliau bahwa Islam di Indonesia ini dibawa oleh orang Persia yang bermadzhab Syiah. Soalnya ada kesamaan mengeja Al-Quran dari Persia dengan Indonesia, terutama dari Jawa Barat. Tapi teori ini sangat lama, soalnya pengejaan baca Quran Persia ini tidak semua Syiah gitu. Soalnya kan di Persia juga bukan kebanyakan Syiah, tapi memang kebanyakannya Syiah, tapi tidak semua Syiah seperti itu. Lalu ada teori Cina yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Andes Slamet Muljana, di mana menurut beliau bukan hanya Arab Gujarat saja yang menyebarkan atau mengislamisasikan masyarakat Indonesia menjadi Islam, tapi Cina juga berperan penting gitu. Ada dua tokoh besar seperti Sunan Ampel dan juga Raja Demak, yaitu Raden Patah, yang membantu mengislamisasi masyarakat atau bangsa Nusantara atau Indonesia. Dan kedua orang itu adalah keturunan Cina seperti itu. Nah, yang kedua yaitu metode penyebaran Islam di Indonesia. Nah, ada banyak metode penyebaran di Indonesia yang bisa dipakai. Yang pertama yaitu dengan metode perdagangan. Nah, orang Arab ini selain berdagang, mereka itu sambil menyebarkan agama Islam gitu. Jadi dagang, duit menang, barokah menang gitu. Lalu ada metode perkawinan, di mana orang Arab ini menikah dengan orang pribumi. Nah, sebelum orang pribumi ini menikah dengan orang Arab, maka orang pribumi ini harus masuk Islam dulu, lalu menikah dengan orang Arab seperti itu. Lalu ada metode tasawuf. Lalu ada juga metode pendidikan, yaitu berbentuk pondok pesantren kayak gitu. Lalu ada juga dalam bentuk kesenian yang kita bisa lihat dan bisa kita rasakan saat ini, yaitu kesenian dalam bentuk pertunjukan wayang seperti itu. Lalu ada metode politik, di mana politik ini orang atau penyebar agama Islam ini mencoba untuk mengislamkan rajanya. Soalnya kan kalau misalkan raja masuk Islam, maka rakyat juga bakal masuk Islam kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu kerajaan Islam di Indonesia. Cukup banyak kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Perlak atau Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah kerajaan yang pertama yang ada di Indonesia yang pernah berdiri seperti itu. Lalu yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam, di mana raja yang terkenalnya itu adalah Raja Ismud atau Iskandar Muda,
Yang ketiga yaitu Kerajaan Demak, di mana Kerajaan Demak ini adalah kerajaan yang pertama yang ada di Pulau Jawa, dan ini adalah berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak itu yang didirikan oleh Raden Patah. Yang keempat yaitu Kerajaan Mataram Islam. Yang kelima Kerajaan Cirebon. Yang keenam yaitu Kerajaan Banten yang didirikan oleh Sultan Hasanuddin. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Islam Banjar. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.